Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat siang, apa kabarnya nih? Sehat ya? Jadi kalau misalnya saya bilang apa kabar, jawabnya Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Bisa ya Ibu ya? Oke, kita cobain. Apa kabar Ibu-Ibu? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Oke, terima kasih Bu Ibu ya. Jadi di sini Bu-Ibu ya, kita kan kemarin sudah belajar Ibu ya. Kita kan tadi kan sudah belajar Ibu-Ibu ya mengenai memahami jumlah pemasukan dan pengeluaran kita nih. Jadi kali ini sekarang ya kita akan menyusun Ibu-Ibu, menyusun anggaran bulanan kita Ibu-Ibu atau pendapatan kita. Jadi kita akan susun bersama-sama. Ingat Ibu-Ibu ya, tidak semua pengeluaran selalu harus dipenuhi Ibu-Ibu. Terlebih lagi pemasukan kita terbatas. Jangan sampai besar pasak daripada tiang, besar pengeluaran daripada pendapatan. Nah, sebelum kita masuk materi selanjutnya, kita mau gerak-gerak dulu ya sebentar. Bisa ya Ibu ya? Jadi kalau misalnya saya bilang permainan gini Bu, permainannya Marina menari. Saya ada gerakan tuh. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Bisa ya Ibu ya? Marina menari salah kan? Marina menari di atas menara. Oke. Jadi saya bilang ya, Ibu gerak badannya. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Menara, Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Menara menari di atas Marina. Oke, terima kasih untuk kita semua. Tepuk tangan dulu. Kita tepuk mantul dulu ya. Gini nah caranya. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul untuk kita semua. Oke. Setelah kita akan memasuki materi nih Bu-Ibu. Kita akan belajar cara menyusun anggaran. Nah, sebelum kita itu memasuki materi, di sini saya mau memberikan tabel nih Bu-Ibu. Tabel kebutuhan dan tabel keinginan ya. Nah, jadi Ibu-Ibu ya, tadi kan sudah kita sepakati Ibu-Ibu ya, dari kelompoknya masing-masing. Jadi kita bulatkan pendapat Ibu-Ibu ya, yang mana kebutuhan dan yang mana keinginan. Bisa ya Ibu-Ibu ya? Bayar listrik kebutuhan atau keinginan? Oke, benar sekali, kebutuhan. Bayar utang kebutuhan ya? Iya ya, nanti nggak diutangi lagi oleh tetangganya ya. Arisan keinginan itu Ibu-Ibu ya, kalau sudah mampu, sudah keuangannya sudah stabil, apa boleh buat, tidak apa-apa kita ikut arisan. Kemudian makanan dan susu itu masuk kebutuhan atau keinginan? Ya benar sekali Bu, kebutuhan. Alat mandi dan cuci kebutuhan. Tabungan, ini tadi ada yang jawab keinginan, sama seperti arisan ya Ibu-Ibu, tabungan ya. Kalau misalnya keuangan kita sudah stabil, apa salahnya kita menabung ya. Pulsa dan telepon itu masuk kebutuhan atau keinginan? Apa Ibu-Ibu? Iya, ada yang jawab kebutuhan, ada yang jawab keinginan. Jadi pulsa dan telepon itu bisa masuk kebutuhan, bisa masuk keinginan, tergantung perekonomian Ibu-Ibu ya, sudah stabil atau belum. Apalagi sekarang ini Bu-Ibu ya, anak-anaknya sekolah online ya Ibu-Ibu ya, itu membutuhkan pulsa dan telepon. Jadi itu masuk apa? Masuk kebutuhan. Kalau hanya untuk gaya-gayaan, hanya untuk membuka Facebook, chatting-chattingan ya, itu masuk ke keinginan. Paham ya Ibu-Ibu ya? Nah, uang jajan masuk apa Bu? Keinginan atau kebutuhan?
Apa Bu? Iya, keinginan ibu-ibu ya. Tas sekolah baru, keinginan atau kebutuhan ibu-ibu? Iya, keinginan. Rokok, apa? Keinginan. Ya, benar sekali ibu-ibu ya. Jadi rokok itu masuk ke dalam keinginan. Jadi kalau bisa dihilangkan ibu-ibu ya rokok itu, karena tidak baik untuk kesehatan tubuh kita. Nah, itu kan tadi sudah membedakan ibu-ibu ya, yang mana kebutuhan, yang mana keinginan. Coba deh, saya mau tanya sama ibu-ibu di sini, kira-kira kebutuhan itu apa dan keinginan itu apa ibu-ibu? Ya, coba Ibu Isa. Iya, benar sekali. Ibu? Iya, benar sekali. Satu lagi ya ibu-ibu ya. Coba Ibu Yuni. Iya, benar sekali. Kita tepuk mantul dulu ya untuk ibu-ibu yang sudah bisa menjawab. Ayo, tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Terima kasih Bu Ibu ya. Jadi di sini Bu Ibu ya ada nah, ada gambar ya ibu-ibu ya. Nah, jadi benar yang dibilang oleh ibu-ibu tadi, kebutuhan itu harus segera dipenuhi. Jika tidak akan mengganggu kelangsungan hidup kita. Contohnya tadi makan, minum, beli susu, kemudian bayar listrik ya, benar itu ibu ya. Kemudian kalau keinginan itu bisa ditunda karena tidak mengganggu kelangsungan hidup kita ibu-ibu. Contohnya apa? Beli tas baru, beli rokok ya. Kemudian uang jajan. Nah, uang jajan itu masuk keinginan ibu-ibu. Karena mengapa? Seandainya anak ibu sehari 10.000 ya uang jajannya, itu bisa kita kurangi Bu, atau bisa kita hapuskan ya, karena marah nanti, karena marah anak-anaknya. Walaupun tidak bisa kita hapuskan, setidaknya kita bisa kurangi ibu-ibu. Kalau misalnya sehari 10.000 bisa kita kurangi menjadi sehari 5.000 ibu-ibu. Nah itu ibu-ibu ya, beda keinginan dan kebutuhan. Nah, jadi ibu-ibu ya di sini agar pengeluaran dapat seimbang dengan pemasukan, maka kita harus mengurangi mengurangi, menunda, bahkan mencoret dari daftar anggaran kita ibu-ibu. Misalnya tadi ya ibu-ibu ya, rokok tadi itu bisa kita coret dari daftar anggaran kita ibu-ibu. Kalau misalnya pengeluaran kita membengkak ibu-ibu, misalnya pendapatan ibu 100.000, sedangkan pengeluaran ibu hanya 200.000, kita bisa coret dari daftar anggaran rokok tadi. Sedangkan uang jajan ibu-ibu bisa kita kurangi dari harga, dari jumlah 10.000 menjadi 5.000 ibu-ibu. Nah, selanjutnya kita akan menyusun anggaran bulanan agar dapat seimbang dengan pemasukan dan pengeluaran kita ibu-ibu ya. Nah, di sini sudah ada. Nah, di sini sudah ada ini ibu-ibu ya. Di sini sudah ada daftar anggaran belanja. Nah, daftar anggaran belanja keluarga ibu-ibu ya. Kelihatan nggak kira-kira? Ya, kelihatan ya ibu-ibu ya. Nah, jadi kita contohkan di keluarganya Ibu Lili ya ibu-ibu ya. Misalnya Ibu Lili pendapatannya 240.000 dalam sebulan. Sedangkan suaminya Pak Rusli 900.000. Nah, mereka menerima bantuan PKH ibu-ibu sebesar 450.000 ibu-ibu. Kemudian mereka mendapatkan bantuan BPNT ibu-ibu 110.000. Jadi totalnya 1.700.000. Itu pendapatan yang diperoleh dari keluarga Ibu Lili ibu-ibu. Nah, kemudian ini adalah pengeluaran
dalam sebulan keluarga ibu ini, ibu-ibu. Uang jajan Dewi itu 9.000 dikali 24 hari 216. Uang jajan Agus 9.000. Susu Ita 150, tabungan Ibu Dewi 40.000, tas sekolah Agus itu kosong ya ibu-ibu ya. Belanja harian, telur, beras, perlengkapan dan cuci, gas, listrik, bayar hutang, arisan kelompok tani, arisan PKK, pulsa telepon Pak Rusli, rokok. Kira-kira dari pengeluaran ini bisa nggak kita hapus ibu-ibu? Supaya pengeluaran mereka tidak membengkak. Bisa ya ibu-ibu ya? Benar sekali. Contohnya tadi uang jajan Dewi bisa kita kurangi, uang jajan Agus bisa kita kurangi. Tas sekolah tadi bisa kita hilangkan dulu ya. Kemudian apa lagi? Rokok ibu-ibu ya, bisa kita tiadakan merokok lagi untuk Pak Rusli ya. Itu semua kita bisa kurangi ibu-ibu ya. Karena kalau kita misalnya salah menyusun anggaran, pengeluaran kita akan membengkak ibu-ibu. Harapan kita tidak mau seperti itu ibu-ibu ya. Itulah fungsinya ya ibu-ibu, kita belajar di sini untuk menyusun anggaran ibu-ibu. Bersama-sama kita belajar di sini untuk menyusun anggaran supaya jangan sampai pengeluaran kita itu berbeda dengan pendapatan kita ya. Dan diharapkan juga di sini ibu-ibu bisa menabung gitu ya. Mungkin itu saja ya ibu-ibu ya, materi singkat yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan bisa diterapkan di rumahnya masing-masing ya ibu-ibu ya. Bisa ya ibu-ibu seperti itu. Oke, terima kasih ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.